Terus ajaran Nabi Isa alaihissalam dan akhlaknya. Maka kita akan bahas. Tadi awal mula kita akan bahas tersesatnya Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum Nasrani, yaitu lahirnya Nabi Isa alaihissalam, ini awal mula. Awal mula Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil. Jadi Nabi Isa alaihissalam memperingatkan umatnya akan kehidupan akhirat adalah keabadian dan janganlah dunia melalaikanmu. Nabi Isa juga sama, memperingatkan umatnya bahwasanya dunia ini adalah tipuan. Sedangkan akhirat adalah keabadian. Jadi judul awalnya kita membahas, yaitu kita belajar dari Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka tersesat. Nah, maka kita akan bahas itu pada intinya. Jadi ajaran Nabi Isa alaihissalam dan akhlaknya itu hampir sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Maka kita akan bahas tentang Injil. Ini dalam Injil Barnabas pasal ke-13 ayat yang ke-17. Karena itu hendaklah engkau melakukan, wahai Yesus, berkurban hamba Allah. Yesus menjawab, aku mendengar dan patuh. Kalau dalam Quran diterangkan samina wa ata'na. Terus ayat yang ke-19, akan tetapi di mana aku akan menemukan anak domba sedangkan aku tidak punya uang dan tidak boleh mencurinya. Ini gambaran Nabi Isa alaihissalam disuruh malaikat Jibril untuk berkurban. Kalau kamu mencintai Allah, tunjukkan. Kalau kamu memang benar cinta sama Allah, berkurbanlah, begitu. Maka Yesus menjawab, saya dengar, saya laksanakan. Tetapi dia mengatakan, akan tetapi di mana aku menemukan anak domba, sedangkan aku tidak punya uang dan tidak boleh mencurinya. Artinya Nabi Isa miskin nggak? Bukan miskin karena nggak punya uang, dia lebih memilih hidup dalam keadaan zuhud. Nah, terus di dalam Injil versi Perjanjian Baru yang hari ini umat Nasrani pegang Injilnya. Kalau Barnabas jarang yang mau pakai. Ya, jadi Injil Perjanjian Baru dalam Injil Lukas ini ayatnya 20 dan 24. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ini Injil yang ada hari ini, Injil Lukas. Ini dalam kitab tersebut saja diterangkan bahwasanya Yesus juga mengatakan berbahagialah kamu yang miskin. Dia pada akhirnya akan mendapatkan surga. Rasulullah juga menyampaikan, dia waktu Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dia melihat di surga kebanyakan orang. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Sama enggak sebenarnya ajaran? Kenapa Nasrani hari ini malah lebih hidupnya bermegah-megah? Mereka tidak mau memakai ayat-ayat ini. Karena apa? Kurang percaya terhadap akhirat. Bahkan di
ayat yang terakhir, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu dalam kekayaanmu telah memperoleh penghiburan. Kamu di dalam kekayaan telah merasakan kesenangan. Sekarang orang Muslim banyak gak mengikuti? Banyak. Terus dalam Korintus, Injil Korintus 7 ayat 31-32. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Rasulullah juga ajarannya sama. Dunia ini sementara, semua adalah titipan. Anak, istri, harta, benda, semua adalah titipan. Kita disuruh fokus pada perkara agama yang hingga Allah meridhoi kita. Ini juga sama. Terus di dalam Injil Titus ya, ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini anjuran agar manusia ini pengikut Injil ya, meninggalkan kerusakan. Fasik itu rusaknya jiwa. Dan keinginan-keinginan duniawi suruh meninggalkan. Quran Hud ayat 15 dan 16 tadi kita bahas. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya kan? Menghendaki itu apa? Menginginkan, mencita-citakan, mengimpikan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasannya dengan penuh secara sempurna di dunia dan mereka tidak dirugikan. Itulah orang-orang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali sebenarnya ada kemiripan, tapi umat Nasrani lebih memilih dunia.